warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Jadi semoga kita selalu dalam kebaikan ya. Ya, Amin. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa untuk kelancaran pelajaran kita hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum pelajaran dimulai, Ibu mau absen dulu ya. Bu. Huzaimah Zahra, Hadir, Bu. Falisa Adwa, Hadir, Bu. Faizan Balunisa, Hadir, Bu. Fauzan Habibur Rahman. Hadir, Bu. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang perbandingan. Siapa tahu apa itu perbandingan? Perbandingan adalah proses membandingkan nilai dari dua besaran sejenis. Catat. Perbandingan adalah proses membandingkan nilai dari dua besaran jenis. Maksudnya itu ialah dua bilangan atau lebih yang kita cantumkan dan kita sederhanakan untuk menyatakan proporsi beberapa besaran terhadap besaran lainnya. Perbandingan itu adalah salah satu cara atau teknik untuk membandingkan dua besaran. Baik, di sini kita akan belajar tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Siapa tahu apa itu perbandingan senilai dan berbalik nilai? Untuk mengetahuinya, ibu membuat dua ilustrasi untuk memudahkan kita menemukan arti dari perbandingan senilai dan berbalik nilai. Ilustrasi pertama yaitu Rara pergi ke toko buku untuk membeli satu buah buku dengan harga Rp2.000. Kemudian dia membeli lagi buku yang sama sebanyak 5 buah dan membayar sebesar Rp10.000. Ilustrasi yang kedua yaitu seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 30 ekor kambing selama 15 hari. Jika peternak tersebut menjual beberapa kambing sehingga tersisa 25 ekor kambing, maka persediaan makanan akan habis selama 18 hari. Dari dua ilustrasi ini dapat kita simpulkan yaitu pada ilustrasi pertama, semakin banyak buku yang dibeli oleh Rara, maka semakin besar pula harga yang harus dibayar oleh Rara. Dan pada ilustrasi kedua, jika semakin sedikit kambing yang dimiliki oleh peternak tersebut, maka semakin lama persediaan makanan itu akan habis. Jadi, dapat kita simpulkan dari ilustrasi yang pertama tadi, apa yang dapat disimpulkan? Enggak tahu, Bu. Perbandingan senilai. Perbandingan senilai itu ialah seperti ilustrasi pertama tadi, perbandingan senilai semakin besar semakin banyak buku yang dibeli, maka semakin besar harganya. Harga buku yang dibayar. Ini disebut dengan perbandingan senilai. Pada ilustrasi yang kedua tadi,
ilustrasi yang kedua tadi kita simpulkan, yaitu semakin sedikit kambing yang dimiliki peternak, maka semakin lama Persediaannya habis. persediaan makanan habis. Jadi itu disebut dengan perbandingan berbalik Nilai. apa tadi? Semakin banyak buku yang dibeli, maka semakin besar pula harga buku yang dibayar. Itu disebut dengan perbandingan senilai. Untuk ilustrasi yang kedua tadi, semakin sedikit kambing yang dimiliki peternak, maka semakin lama pula persediaan makanan akan Habis. Itu disebut dengan perbandingan berbalik Nilai. ya. Jadi dari sini apa yang kita dapatkan? Apa itu pengertian dari perbandingan senilai? Perbandingan senilai adalah perbandingan Ada yang tahu? Tidak ya, oke Ibu bilang. Perbandingan senilai itu adalah perbandingan antara dua besaran dengan ketentuan jika yang satu diperbesar, maka yang kedua juga ikut membesar. Sebaliknya, jika yang satu diperkecil, maka yang kedua juga akan ikut diperkecil. Itu adalah pengertian dari perbandingan senilai. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan antara dua besaran dengan ketentuan jika yang satu diperbesar, maka yang satu akan mengecil. Begitu juga sebaliknya, jika yang pertama dikecilkan, yang kedua akan dia membesar. Itu disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Gini aja mudahnya, perbandingan senilai ialah jika yang satu diperbesar, maka yang kedua juga akan membesar. Jika yang satu diperkecil, maka yang kedua juga ikut mengecil. Perbandingan berbalik nilai sebaliknya, jika yang satu diperbesar, maka yang kedua akan mengecil. Jika yang satu mengecil, maka yang kedua akan membesar. Itu disebut perbandingan berbalik nilai. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke. Mau dicatatkan apa itu perbandingan senilai? Ya, Ibu catatkan ya. Perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua besaran jika yang satu diperbesar, maka yang kedua juga ikut memperbesar, juga ikut diperbesar. Perbandingan begitu juga sebaliknya, oke? Begitu juga Sebaliknya. Oke, perbandingan berbalik nilai Ibu diktekan aja ya. Perbandingan berbalik nilai adalah jika yang satu diperbesar, maka yang satu akan diperkecil. Sebaliknya juga, jika yang satu diperkecil, maka yang satu akan membesar. Oke, Ibu hapus ya.
Sampai sini paham? Paham, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Bu. Oke, kita masuk ke contoh saja ya, biar langsung dikerjakan. Biar langsung paham apa arti perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Oke, kita masuk contoh yang pertama. Sebuah mobil memerlukan 3 liter bensin untuk menempuh jarak 24 kilometer. Yang ditanya, berapa jarak yang ditempuh mobil jika menghabiskan 45 liter bensin. Ada yang tahu? Oke, Ibu jelaskan dulu ya, baru nanti contoh yang kedua kalian coba kerjakan sendiri. Untuk mempermudah mengerjakan soal ini, Ibu ada tips dengan menggunakan tabel. Menggunakan tabel tidak harus wajib sih, cuman biar kita lebih cepat paham. Udah? Tabel yang di sini berisi bensin. Tabel kedua jarak. Sebuah mobil memerlukan 3 liter bensin untuk menempuh jarak 24 km. Berarti bensinnya 3 liter, dia menempuh jarak 24 km. 24 km. Berapa jarak yang ditempuh mobil jika menghabiskan 45 liter bensin? 45 liter bensin, berapa jarak? Kita misalkan dengan X. Oke, langsung kita turunkan. Berarti 3 per 45 dikali 3 per 45 sama dengan 24 per X. Sampai di sini kita tinggal kali silang. Oke. Kita kali silang. Jadi 3 dikali X jadi 3X sama dengan 45 dikali 24. 45 dikali itu terbalik. 24 dikali 4, 24 dikali 4, 5. Oke. Berapa 24 dikali 45? Ada yang tahu? Mana? Coba Ibu tengok. Siapa yang tahu 24 dikali 45? Ada yang dapat? 3X sama dengan 24 dikali 45, 1080 ya? 1080 ya? Berapa? Dapat 1080? Iya, Bu, 1080. 1080. X sama dengan 1080 dibagi 3. Berapa hasilnya? 300
60 kilometer. kilometer. Jadi, jarak yang dapat ditempuh mobil dengan menghabiskan 45 liter bensin ialah 360 kilometer. Paham? Paham, Bu. Mau coba contoh kedua? Catat soalnya. Setiap 10 gram kuning telur ayam mengandung kolesterol 2000 mg. Berapa kolesterol yang terkandung dalam 150 gram kuning telur? Coba dijawab seperti contoh yang Ibu berikan. Ada yang sudah dapat? Belum? Ya. Ada yang sudah dapat belum? Kita coba jawab sama-sama ya. Di situ pada soal, setiap 10 gram kuning telur ayam mengandung 2000 mg, mengandung kolesterol 2000 mg. Berarti setiap 10 gram kuning telur mengandung 2000 kolesterol. Kolesterol, bukan kolesterol. Kolesterol. Yang ditanya, berapa kolesterol yang terkandung di dalam 150 gram kuning telur? Berapa kolesterol? Berapa kolesterol? Oke, tinggal kita bikin 10 per 150 sama dengan 2000 per X. Kita kalikan silang. Jadi 10 X sama dengan 2000 dikali 150 per per cepet kali ya, Bu. Belum ya, Bu. Jadi kita mengerjakannya cara cepat, mau nggak? Langsung X sama dengan 2000 dikali 150 per 10. Kita hilangkan. Cep. Jadi tinggal 2000 dikali 15. 2000 dikali 15 sama dengan 30 ribu. Jadi berapa kolesterol yang terkandung dalam 150 gram telur? 30.000, Bu. Oke, jadi kolesterol yang terkandung di dalam 150 gram kuning telur adalah sebesar 30.000 kolesterol. Banyak juga ya. Jadi jangan suka makan kuning telur ya, banyak kolesterolnya. Selanjutnya kita masuk ke contoh perbandingan berbalik nilai. Ibu hapus bentar dulu ya. Contoh perbandingan. Tadi yang pertama contoh perbandingan senilai. Ini contoh perbandingan berbalik nilai. Berbalik nilai. Oke. Ibu dikte apa Ibu tulis? Ibu tulis satu contoh ya, Ibu tulis 1. Adi memerlukan waktu 15 menit untuk sampai ke sekolah
kecepatan 20 km per jam. Jika waktu yang diperlukan 20 menit, berapa kecepatan Abi untuk sampai ke sekolah? Ada yang tahu? Hampir mirip loh cara pengerjaannya dengan contoh yang perbandingan senilai tadi. Ada yang tahu caranya gimana? Kita buat lagi tabelnya. Kita buat tabel. Oke, kita buat tabel. Abi memerlukan waktu. Di sini berarti waktu. Dengan kecepatan 20 km kecepatan. Memerlukan waktu 15 menit untuk sampai ke sekolah dengan kecepatan 20 km. Berapa waktu yang diperlukan? Jika waktu yang dipakai 20 menit, berapa kecepatan Abi untuk sampai ke sekolah? Oke. Udah, kita samakan seperti yang perbandingan senilai tadi. 15 per 20 sama dengan, ingat, ini perbandingan berbalik nilai. Jadi dia harus dibalik menjadi X per 20. Paham sampai sini? Paham, Bu. Jadi dia kali silang, kita kali silangkan menjadi 20 dikali 15 ya? Atau 15 kali 20 sama dengan 20 X. 20 dikali 15 per 20 sama dengan X. Habis? Habis, Bu. X sama dengan 5. Paham? Enggak. Kan di sini kita menggunakan cara Cepat. 20 dikali 15 sama dengan 20 X. 20 Dikali dikali silang. Yang ini. Kita turunkan X per, kita supaya biar cepat, 20 per kali 15 langsung dibagi 20 sama dengan X. Habiskan 20-nya. Jadi X sama dengan 15. Paham? Paham. Mau coba contoh yang kedua? Coba, Bu. Coba kita contoh yang kedua. Catat soalnya. Seorang arsitek memperkirakan dapat menyelesaikan pembangunan. Bilang ya kalau ibu kecepatan. Menyelesaikan pembangunan sebuah gedung perkantoran dalam waktu 15 bulan dengan 120 orang pekerja. Arsitek itu menginginkan gedung tersebut selesai dibangun dalam 12 bulan. Berapa jumlah pekerja yang dibutuhkan? Coba kalian kerjakan dulu, siap itu kita kerjakan sama. Ada yang sudah dapat? Oke, kita kerjakan sama-sama ya. Dari soal yaitu seorang arsitek memperkirakan dapat menyelesaikan pembangunan sebuah gedung perkantoran dalam waktu 15 bulan. Dengan banyak pekerjanya 120. Dia menginginkan gedung tersebut selesai dalam 12 bulan. Berapa pekerja yang dibutuhkan? Seperti yang tadi, 15 per 20. Salah, maaf ya. Per 12 sama dengan
Karena tadi dia perbandingan berbalik nilai, jadi ininya dibalik. X per 120. Kita kalikan si. Kita kali silang. Berarti 15 dikali 120 sama dengan 12x. 12x. 15 dikali 120 per 12 sama dengan x. X sama dengan berapa? 120 dibagi 12, sisa 10. 15 dikali 10, 150. 50. Jadi X sama dengan 150. 50. Jadi pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan selama 12 bulan, berapa banyak pekerjanya? 150. 150 pekerja. Sampai sini paham? Paham, Bu. Alhamdulillah. Karena jam kita sudah mau habis, Ibu sudahi pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.